Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya dan sumber daya yang melimpah yang terkandung dalam air, tanah, laut, hutan, tambang dan energi, udara, serta pariwisata yang berada pada bumi Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya tersebut harus dijaga dan dilestarikan karena dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan masyarakat, dan mengangkat hajat hidup orang banyak dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan yaitu dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meletakkan desa sebagai objek pembangunan dan dalam pembangunannya diletakkan dalam upaya pembangunan kawasan perdesaan. Upaya pembangunan kawasan perdesaan ditindaklanjuti dalam Peraturan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Relevansi dalam kawasan perdesaan mendorong ekonomi yang memiliki nilai tambah, memperkuat posisi tawar, mencegah kanibalisme antar desa. Kawasan perdesaan memiliki fungsi sebagai deepening yaitu konsolidasi sumber daya, bridging yaitu menjembatani ketimpangan, collaborating yaitu kolaborasi antar stakeholder, dan controlling yaitu mempermudah pengendalian. Dimensi penyangga dalam kawasan perdesaan dengan adanya keterpaduan hulu hilir, kelembagaan, komunitas, keberlanjutan, konsensus antar desa. Tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan yaitu mempercepat dan meningkatkan pelayanan, pengembangan ekonomi, dan atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan kawasan perdesaan memiliki prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan klasifikasi kawasan perdesaan yang pertama kawasan agropolitan, yaitu kawasan sentra produksi pangan yang terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Kedua, kawasan minopolitan, yaitu kawasan minopolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan jasa, pemukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Ketiga, kawasan wisata dan budaya yaitu kawasan ekonomi yang menggabungkan pengembangan kebudayaan dan sektor pariwisata. Keempat, kawasan sumber daya alam, yaitu kawasan dengan memanfaatkan keunggulan sektor sumber daya alam yang dimiliki yang memiliki nilai ekonomis. Dan kelima, kawasan industri rumah tangga, yaitu kawasan sentra produksi rumahan. Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan beberapa kegiatan berupa pengusulan, perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Usulan kawasan perdesaan dilakukan dua cara, yaitu yang pertama dari usulan beberapa desa. Usulan musyawarah antar desa yang difasilitasi pemerintah daerah dan dapat dibantu oleh pihak ketiga. Usulan hasil dari musyawarah antar desa disepakati oleh kepala-kepala desa dalam bentuk surat keputusan bersama atau peraturan bersama kepala desa, yang selanjutnya diserahkan kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya yang kedua yaitu diprakarsai bupati dan wali kota.
Wilayah desanya diprakarsai oleh bupati atau wali kota berdasarkan prinsip partisipatif harus mendapat persetujuan dari kepala desa dan tokoh masyarakat. Hasil dari persetujuan tersebut berupa surat keputusan bersama atau peraturan bersama kepala desa. Kemudian usulan tersebut dibawa ke kabupaten atau kota untuk dibahas dan dilengkapi dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan atau RPKP melalui Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disingkat TKPKP kabupaten atau kota. RPKP disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan yang dapat diubah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan, dan memuat program pembangunan yang terdiri dari kegiatan prioritas tahunan. Penetapan kawasan perdesaan ditetapkan melalui keputusan bupati atau wali kota, sementara untuk rencana pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan melalui peraturan bupati atau wali kota. Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD, pemerintahan desa, BUMDes atau BUMDesma dengan keikutsertaan masyarakat desa, serta dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh pihak ketiga. Pembangunan kawasan perdesaan wajib mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan keterlibatan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Selain itu, pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa atau kerjasama antar desa. Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten atau Kota, APBD Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh unsur pelaksana pembangunan kawasan perdesaan yaitu, SKPD yang telah ditunjuk selama periode pertriwulan yang disampaikan melalui Bapeda Kabupaten atau Kota, kepada Bupati atau Wali Kota selanjutnya diarahkan untuk tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan untuk ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan YG di mana disebut dengan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. TKPKP pusat terdiri dari unsur kementerian atau lembaga terkait yang ditetapkan dengan keputusan menteri, dan bertugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat nasional berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP Provinsi. Selanjutnya TKPKP Provinsi terdiri atas unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan tugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat provinsi atas laporan dan evaluasi yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota. Sedangkan TKPKP Kabupaten atau Kota terdiri atas unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerja Sama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. TKPKP Kabupaten atau Kota mempunyai tugas mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan, menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati atau Wali Kota, serta melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi kinerja pembangunan kawasan perdesaan.